Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita memasuki segmen yang keempat dalam kajian Maqamat wal Ahwal Al-Imam Ghazali. Hadirin rahimakumullah, tasawuf sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah sama-sama kita meneliti dan juga melihat pandangan-pandangan para peneliti untuk mengetahui apa itu arti tasawuf dari segi bahasa ataupun juga secara terminologi ataupun secara definisi. Hadirin rahimakumullah, pada intinya adalah tasawuf tiada lain adalah peranan hati, pengendalian hati, pensucian hati agar seseorang itu lebih peka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Secara umum artinya adalah bahwa hubungan seorang makhluk hamba Allah manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Memang pada awalnya terjadi salah satu perdebatan antara ulama teologi ataupun disebut dengan ulama kalam yang mereka concern kepada nilai-nilai pemahaman akidah. Kemudian masuklah kepada ranah nilai-nilai ulama Zahiriyah, ya, ulama Zahiriyah yang mereka ini disebut dengan ulama fuqaha, ahli fikih. Lalu seiring berjalannya pada salah satu konsentrasi yang disebut dengan teologi ilmu kalam tadi, dan juga beriringan dengan berkembangnya ulama-ulama fikih yang disebut dengan fuqaha, kurang lebih pada tahun ke-180 Hijriah sampai dengan 240 Hijriah dan sebagainya, yang sebelumnya juga diiringi dengan yaitu ulama-ulama teologi ataupun mutakallimin. Maka pergerakan ataupun di antara dua sisi, antara ulama kalam dan juga ulama fikih, barulah muncul bahwa disebut dengan ulama batiniyah ataupun yang disebut dengan ilmu tasawuf ini. Pada hakikatnya adalah ilmu tasawuf adalah pengendalian hati, kemudian juga nilai syariat, bukan hanya terbungkus pada nilai zohirnya, tetapi juga di dalam setiap ibadah harus diiringi dan ditempatkan hatinya sebagai konsentrasi kepada nilai-nilai kebatinan ataupun jiwa dan juga hati seseorang yang ia hendak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam kajian tasawuf ini bahwa setiap ibadah-ibadah tentulah memiliki dalil dan juga memiliki hujjah. Dan setiap amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan, sebagai contoh bahwa seperti wudu, seperti sholat, gerakan-gerakan dalam ibadah sholat ataupun ibadah puasa dan lainnya, tiada lain esensi dari ibadah tersebut adalah ia harus menempatkan hatinya bukan hanya pada nilai zohir gerakan dalam sholat ataupun wudhunya, tetapi ada yang disebut dengan esensi dalam ibadah, yaitu adalah keterkaitan hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, bahwa berkenaan dengan maqamat wal ahwal, seorang ulama yang bernama Syekh Abu Nasr As-Sarraj, beliau memberikan konsep tentang maqamat. Apa itu maqam? Maqamat secara bahasa disebut dengan station ataupun stage, yaitu tingkatan. Artinya dalam maqamat nanti setiap para ulama mutasawwifin mereka memiliki pandangan apa kiranya maqam, stage ataupun juga tingkatan yang ketika ia hendak untuk mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Imam Ghazali dan sebagainya. Maka maqamat sebagaimana di dalam kitab Al-Luma, bahwasanya tiada lain maqamat yaitu adalah bentuk tingkatan-tingkatan yang harus dilewati seorang
hamba yang disebut dengan salik, orang yang ingin menempuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ada yang disebut dengan hal ataupun ahwal, keadaan, pengalaman spiritual bagi seorang yang menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab Luma Abu Sarraj ini menjadi salah satu pondasi kitab sebagai konsentrasi di antara kitab induk untuk meneliti dan mempelajari daripada dasar, yaitu kitab tasawuf tersebut. Hadirin rahimakumullah, Abu Nasr As-Sarraj ini beliau menulis kitab Luma kurang lebih hampir 905 halaman. Bahwasanya beliau mengutarakan bahwa setiap maqamat setiap maqamat ini adalah memiliki kondisi spiritual, memiliki pengalaman praktek yang harus dijalankan bagi seseorang yang ingin mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jalan menempuh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minimal bahwa orang yang ia bergelut kepada dalam dunia tasawuf, tentu dia memiliki kondisi spiritual yang disebut dengan yang tadi saya katakan, yaitu adalah al-ahwal, pengalaman-pengalaman spiritual dalam dia menjalankan ibadah ataupun menyikapi kehidupan di dunia ini. Terlebih lagi adalah hanyutnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa cinta yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita pisahkan, maqamat adalah sebagai stage ataupun station yang harus kita lewati. Tidak mungkin seseorang dia bisa langsung menuju lantai, katakanlah misalnya satu gedung itu memiliki lantai 10 lantai. Tidak mungkin dia harus tahu-tahu dari lantai 1 dia langsung ke 10, nggak mungkin. Maka dia harus melewati tangga ataupun lift dan sebagainya, melewati tangga 1, kedua, 3 dan seterusnya sampai ke 10. Kita dapat ilustrasikan juga bahwa orang yang ingin menempuh di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti layaknya seseorang yang dia ikut dalam jenjang pendidikan dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi sampai dia selesai mungkin S2 ataupun S3-nya dan sebagainya. Itulah yang dikatakan tingkatan. Begitu juga orang yang ingin menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala, para ulama nanti tasawuf, para ulama tasawuf dia akan memberikan apa maqam, stage, tingkatan yang pertama dan sampai tingkatan selanjutnya. Barulah di dalam maqamat tersebut akan mengalami nilai-nilai pengalaman spiritual, itulah yang disebut dengan al-ahwal. Hadirin rahimakumullah, tentu menjadi konsentrasi dalam penelitian karena kita dalam judul besarnya adalah berkenaan dengan kajian maqamat wal ahwal al-Imam Ghazali. Beliau mengklasifikasikan bahwa di antara pentingnya dalam bertasawuf itu tiada lain adalah adanya nilai akidah, nilai akhlak dan nilai muamalah, sebagaimana di dalam kitab usul fiqh ini tiada lain Al-Quran tidak lepas berbicara seperti itu. Ada seorang ulama bernama Abdurrahman Al-Khalaf, pengarang kitab usul fiqh. Beliau mengatakan bahwa yaitu di antara rangkaian isi dari Al-Quran tidak lepas dari 3 formulasi, 3 hal penting di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah nilai akidah, nilai akhlak dan muamalah. Maka nilai akidah ataupun akhlak dan muamalah, Al-Imam Ghazali beliau meneliti bahwa di dalam ayat-ayat suci Al-Quran bahwa ada sesuatu yang tersirat berkenaan dengan nilai akhlak tasawuf yang pada intinya adalah juga bersumber dari Al-Quran. Walaupun pada awalnya tasawuf ini adalah ketika abad-abad awal permulaan Islam belum dikenal dengan istilah tasawuf, apalagi sufi dan sebagainya. Maka para peneliti mutasawwifin mereka mengatakan bahwa nilai-nilai bertasawuf itu tiada lain adalah dari hikmah
yang tersirat di dalam Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran juga mengajarkan nilai akhlakul karimah dan juga mengajarkan tentang akidah yang memiliki hubungan spiritual kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian bahwa tasawuf tiada lain adalah akhlak yang diiringi pensucian jiwa. Jadi akhlak, tingkah laku, attitude, karakteristik, tabiat yang ia berusaha untuk apa? Mensucikan jiwanya. Karena ya, kembali lagi tasawuf itu adalah pensucian jiwa dia, untuk membuang jauh-jauh daripada sifat keburukan ataupun sifat-sifat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia nanti akhirnya akan mendapatkan nilai ma'rifatullah dan juga musyahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, insyaallah pada segmen yang selanjutnya Al-Fakir akan sampaikan berkenaan dengan perkembangan sejarah di dalam dunia tasawuf. Afaminkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.